Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi pada pertemuan kita pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Hari ini kita judulnya yaitu tentang sejarah pendidikan di masa Abbasiyah. Sejarah pendidikan di masa Abbasiyah itu dimulai ketika pemerintahan yang dimana di bawah sultannya yaitu Sultan Alif Arslan. Sultan Alif Arslan itu memiliki gubernur, ya kan, yang namanya Nizamul Muluk. Nah, Nizamul Muluk ini adalah seorang gubernur yang di wilayah Damaskus yang pada masa itu memiliki kekuasaan dan memiliki kepada pemerintahan Sunni. Sunni itu adalah, kalau kita istilahkan sekarang, adalah ahli sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah. Nah, jadi mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi pada masa ini beliau Nizamul Muluk mendirikan yang namanya madrasah. Nama madrasahnya yang beliau didirikan itu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah kalau kita ibaratkan pada masa sekarang ini itu setara dengan universitas. Nah, bukan madrasah kalau kita di masa sekarang ini sama dengan sekolah, tidak. Jadi madrasah pada masa Nizamul Muluk itu setara dengan universitas. Jadi universitas pertama di dunia itu adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Muluk. Beliaulah yang mendirikan universitas kalau kita pada masa sekarang istilahnya. Di mana pada masa itu guru besarnya yang sangat terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin Anda pada kenal yang namanya Hujjatul Islam, yang banyak membuat karya-karya yang paling fenomenal yaitu di bidang tasawuf, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang dipakai oleh para ahli-ahli tasawuf, para ahli-ahli tarekat dan para ilmu-ilmu teologi Islam. Jadi Ihya Ulumuddin ini adalah karya yang paling fenomenal karena merupakan kesimpulan dari semua karya-karya beliau. Banyak karya-karya beliau karena beliau ini adalah seorang ilmuwan yang fenomenal. Kenapa dikatakan fenomenal? Pada zaman dulu ulama-ulama klasik itu tidak seperti kita. Mereka menguasai semua ilmu pengetahuan. Apakah dia bidang filsafat? Nah, beliau juga mengarang kitab Maqasid al-Falasifah. Nah, ada juga tentang Al-Munqidh Minad Dhalal. Itu kajian filsafat yang beliau karya sendiri tulisannya. Ada juga yang namanya di bidang tasawuf Miskatul Anwar. Nah, ada juga yang namanya di bidang ilmu pengetahuan Fatihat al-Ulum. Nah, tentang ilmu-ilmu yang sekarang Anda pelajari, yang ada di ilmu umum, ada di ilmu agama, itu salah satu adalah karya Imam Al-Ghazali. Nah, makanya kalau kita lihat skripsi atau tesis atau disertasi para profesor, itu kebanyakan adalah hasil terjemahan dari para ilmuwan, termasuk ilmuwan klasik. Contoh, mungkin Anda pernah kenal dengan Profesor Dr. Muhammad Hatta, Ketua MUI Pusat Medan. Nah, beliau mengkaji tentang bagaimana kitab Al-Ma'arif Al-Ma'arif Al-Quds Al-Ilm. Itu adalah kitab di mana mempelajari ilmu di bidang psikologi. Jadi ilmu psikologi sudah ada sejak zaman abad keempat. Kenapa dikatakan abad keempat? Karena Imam Al-Ghazali ini adalah guru besarnya di Universitas Madrasah Nizamul Muluk ini. Nah, beliau kenapa sangat terkenal? Pada masa sekarang, kalau kita sarjana-sarjana muslim, untuk diakui keilmuannya, diakui dia hebat, diakui dia memang mumpuni, kalau kita ibaratkan ini yang memiliki wawasan yang luas, tidak seperti kita harus mengadakan kuliah-kuliah atau sidang-sidang, gitu kan? Tetapi pada masa dulu, para ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama, pelajar-pelajar, untuk diakui keilmuannya, mereka melakukan yang namanya debat. Nah, debat, bukan debat kusir ya. Debat yaitu mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau ada dia ingin diakui keilmuannya, memperkenalkan kepada masyarakat, kepada para pelajar-pelajar, nah, mereka mau mengkhutbah.
khutbah kepada semua pelajar-pelajar. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu harus bisa menjawab. Nah, dengan adanya argumentasi ilmiah, adanya buku-buku referensi yang ilmiah. Jadi tidak heran pada masa dulu orang belajar itu langsung kepada gurunya. Nah, seperti kita muzakarah, adanya halaqah-halaqah, ya kan? Jadi ada beberapa orang berkumpul setengah lingkaran membuat suatu pertemuan membahas tentang satu hadis misalnya. Jadi pada zaman dulu itu, untuk mempelajari satu hadis orang itu 40 tahun. Ya kan? Coba Anda bayangkan, kalau usia Anda dihabiskan 40 tahun hanya mempelajari satu hadis, enggak rasanya mubazir gitu kan. Nah, tapi kalau pada masa dulu enggak. Karena mereka, ulama-ulama kita zaman dulu itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Sehingga mereka mau menuntut ilmu sampai ke negeri orang. Sampai melakukan yang namanya rihlah ilmiah. Nah, jadi pada masa dulu, pada suatu hari Imam Al-Ghazali ini ingin melakukan menuntut ilmu ke luar negeri. Kalau kita misalnya ke Amerika gitu kan. Kalau mereka ini dari kota negaranya atau negara tanah lahirnya itu Imam Ghazali, Bukhara, dia mau ke Nizamul Mulk arah Damaskus, kota Irak sekarang kan. Nah, jadi suatu perjalanan beliau ini dirampok. Nah, mungkin anda sudah pada dengar istilah atau ceritanya. Jadi ketika dirampok ini, beliau cuma mengatakan, kamu boleh mengambil uang yang saya miliki dalam perjalanan, tapi jangan catatan yang saya miliki. Nah, kenapa? Karena beliau itu termasuk orang yang jujur. Jujur dalam arti dia boleh mengambil harta apa uang yang ada di pegangan sebagai bekalnya, tetapi tidak mengizinkan buku yang dia tulis dari catatan-catatan yang diterangkan oleh gurunya. Nah, jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran ibrah tentang sejarah. Bahwasanya pertama dulu ulama-ulama itu mementingkan kejujuran. Kenapa? Mereka lebih bagus menghabiskan harta ketimbang karya-karya atau tulisan yang dicatat dari hasil apa yang dikatakan gurunya diambil oleh perampok atau orang lain. Nah, selain kejujuran, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita generasi ini ibrahnya pelajaran tentang sejarah, yaitu menghafal. Nah, jadi saking takutnya catatan yang dia tulis itu hilang, dia hafal dalam satu malam. Nah, jadi dia diizinkan menghafal buku-buku yang ditulisnya dari guru-gurunya itu, dihafalnya. Nah, supaya tidak diambil oleh perampok dan takut hilang. Nah, jadi kita mengajarkan di sini kepada kita pentingnya sejarah. Kita mengambil pelajaran tidak hanya kejujuran yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita, tetapi juga mengajarkan kepada kita pentingnya menghafal. Kenapa menghafal? Mungkin di antara kita ada kemampuan, daya pikir, daya ingatnya tidak sama. Mungkin ada hanya sebatas melihat, dia sudah mengingat. Tapi ada juga beberapa kali dibaca, beberapa kali dibuka, baru bisa mengingat. Nah, beda dengan ulama-ulama dulu, kemampuan mereka itu sangat luar biasa. Di mana dari bisa kemampuan luar biasa, usia 6 tahun sudah habis Quran. Nah, itu sudah sangat luar biasa. Dan bisa dalam waktu 1 malam menghafal. Nah, jadi karena kesungguhan dan ketekunan Imam Al-Ghazali, akhirnya dia terus melanjutkan perjalanan. Jadi pentingnya kita mempelajari sejarah, kita akan bisa mengambil pelajaran dari ulama-ulama kita. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa butuhnya kita akan cinta ilmu pengetahuan. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Sekarang banyak karya-karya para ulama kita itu tidak ada dipelajari lagi, tidak ada lagi dibuka kembali. Kenapa? Karena kita basisnya, modal kita, kejujuran kita, kesungguhan kita masih kurang. Tetapi dengan adanya mempelajari sejarah, kita akan bisa mengetahui, oh inilah yang namanya kehidupan para ulama-ulama kita. Oh inilah kehidupan bagaimana mereka hidupnya susah. Itulah pelajaran kalau kita berhasil dengan mempelajari sejarah.
Oke. Kesimpulannya, analisisnya, maka belajarlah sejarah, ambillah pelajaran yang penting dan terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Modal bagi kehidupan Anda untuk menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka Bapak tutup perkuliahan kita ini dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah.